Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvan Maulana dari kelas C3 program studi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan soal UAS dari mata kuliah Teknologi Informasi yang telah diberikan. Oke, kita akan langsung saja lihat ke soalnya. Di sini terdapat dua buah soal. Yang pertama adalah kita harus menyelesaikan atau melengkapi tabel yang sudah disediakan di soal di bawah ini dengan menggunakan fungsi statik dasar if dan juga lookup. Di sini terdapat daftar harga buah. Ini akan dijadikan sebagai tabel referensi untuk melengkapi nilai dari tabel rekapitulasi pesanan buah di sini ya. Nantinya data dari tabel ini akan diambil dari tabel ini. Oke, kita akan kerjakan terlebih dahulu soal yang nomor pertama ya. Jadi di sini sudah saya siapkan tabelnya berupa ya tadi ya, tabel referensi berisi kode buah, nama buah, dan juga harga per kilo dari buah masing-masing setiap buah tersebut. Kemudian yang kedua adalah tabel rekapitulasi pesanan buah. Di sini kita akan merekap data dari tabel buah ya berdasarkan dari data di tabel rekapitulasi ini menggunakan fungsi if dan juga lookup. Oke, bisa akan saya langsung coba saja. Yang pertama, nama buah ini saya akan ambil menggunakan fungsi if. Sebenarnya ini bisa digunakan juga menggunakan fungsi dari lookup atau VLOOKUP ya, karena di sini tabelnya berupa vertikal, maka sebetulnya kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Akan tetapi di sini saya akan coba mengimplementasikan menggunakan if. Bagaimana caranya mengambil data sesuai dengan tabel referensi menggunakan if. Oke, langsung saja kita coba. Di sini kita tuliskan rumusnya if sama dengan if. Kemudian di sini logical testnya merupakan logika kondisi seperti apa dan nanti nilainya yang akan ditampilkan jika kondisi tersebut bernilai true seperti apa gitu kan. Yang pertama adalah kita akan cek kondisi dari kode buah ini. If C17 kode buah ini nilainya terdapat pada kolom C17, apakah dia sama dengan nilainya sama dengan dari nilai kode buah di sini. Kemudian kita coba F4 supaya nilai dari tabel referensi menjadi absolut. Jadi ketika kita nanti rumusnya drag ke bawah, dia si kolom A4 ini akan tetap tidak mengikuti ke bawah, bakal tetap di kolom ini. Kemudian setelah itu, jika nilainya true, kita akan menampilkan nilai alpha. Di sini saya akan menampilkan nilai nama buahnya jeruk. Kemudian kita F4 lagi ya jika nilai true. Kemudian setelah itu ini saya akan menggunakan if yang banyak, saya lupa namanya, if jamak ya kalau nggak salah. Kita akan menggunakan banyak if. Setelah itu kita tuliskan lagi if lagi di sini, dinilai apabila false. Jadi kalau misalkan pada if pertama ini nilainya false, maka dia akan masuk ke nilai selanjutnya gitu, ke if selanjutnya, ke value if false. Jadi if lagi di sini kita samakan C17 sama dengan B. Kemudian di sini kita F4 lagi. Kemudian nilainya jika true adalah eval, kita F4 lagi. Kemudian kita lakukan hingga tabel data dari referensi ini habis ya. Kita coba lakukan seperti itu. Kita titik koma lagi, terus kita if lagi. Kita if C17 kemudian sama dengan nilainya 4. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita sinyal true yang akan ditampilkan ketika bernilai true. Kita F4 lagi, kemudian kita bikin if lagi, kita bikin 2 if lagi, F17 F4 lagi.
Setelah itu kita bikin if lagi yang terakhir. Maaf. Kemudian nilai apabila true. Kemudian setelah semua kita bikin file nilai apabila nilai yang diinputkan di dalam kolom kode buah tabel rekapitulasi ini tidak ada di tabel referensi, maka nilai dari ini yang akan ditampilkan, nilai false ini yang akan ditampilkan. Ini akan jadi nilai false terakhir. Data tidak ditemukan. Setelah itu kita tutup. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 dan enter. Kenapa database tidak ditemukan? Maaf, ini harusnya C17. Maka datanya apel, kode buah dengan kode B, datanya adalah apel. Kemudian kita cek semuanya apakah benar. A jeruk sudah benar ya. Di sini A berupa jeruk, sini jeruk. Nah, kemudian apabila di sini kita inputkan data yang tidak ada pada tabel referensi, maka nilai yang akan ditampilkan adalah data tidak ditemukan yang tadi ya. Data tidak ditemukan. Dua lagi nilainya ke awal. Jadi seperti itu untuk penggunaan if ya. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi dari lookup atau untuk melakukan total harga berdasarkan jumlah pesanan dan jumlah berdasarkan kode buah ya. Di sini kan setiap buah itu memiliki harga per kilonya berbeda-beda ya. Jadi maka nanti jumlahnya di setelah harganya itu akan menyesuaikan dengan jenis buah tersebut. Di sini saya akan menggunakan fungsi dari vertical lookup atau VLOOKUP ya. Karena tabelnya berupa vertikal. Lookup. Sini kita cari dulu, masukkan lookup value-nya, nilai yang akan menjadi acuan nanti ya, yaitu kode buah ya, yang akan menjadi tabuan di tabel referensinya. Setelah itu tabel referensinya, tabel array-nya kita seleksi seperti ini. Kemudian setelah itu kita jadikan sebagai absolute supaya tidak berubah-ubah, terkunci ya. Setelah itu kolom dari indeks keberapa yang akan ditampilkan, karena di sini saya akan melakukan perkalian ya dari harga dan juga jumlah pesanan, maka kita akan tampilkan kolom ketiga ya. Di sini 1 2 3 C itu kolom ketiga, kita tuliskan 3 di sini. Kemudian range lookup-nya ini kita masukkan 1 ya, 0. Setelah itu ini bisa nilainya bisa kita masukkan true atau false atau 0 atau 1. Di sini saya masukkan nilainya 0 ya. Setelah itu kita kalikan dengan kolom kolom jumlah pesanan ini ya. Jadi di sini kita kalikan, kita kalikan dengan kolom F17. Setelah itu kita enter ya. Oke, ada kesalahan. VLOOKUP 0 kolom F, maaf kolom E ya. Nah, baru nilainya di sini benar ya, karena kode buahnya B ya.
yang artinya ini buah apel, harga per kilonya 35.000. Kemudian ketika kita kalikan dengan 10, maka hasil total harganya adalah 350.000. Oke, ini sudah benar ya, kita tinggal drag. Ini NE nggak ada space ini. Nah, jadi seperti itu untuk soal yang nomor pertama ya, mengenai melengkapi tabel di bawah menggunakan fungsi statistik dasar if dan juga lookup. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor kedua, yang dimana di sini kita akan melengkapi tabel dengan menggunakan fungsi statistik dasar dan absolut. Jadi kita akan menggunakan fungsi statistik dasar seperti penjumlahan ataupun perkalian, pengurangan, dan menggunakan absolute value ya, nilai absolut. Sini soalnya terdapat tabel rekapitulasi rental mobil, di mana data-data dari tabel ini seperti total biaya, uang muka, sisa pembayaran itu akan berdasarkan dari kondisi dari tarif sewa per hari dan juga uang muka 50% ini. Jadi nilainya akan berdasarkan kedua nilai ini. Oke, baik, kita akan coba aja. Di sheet kedua ini saya sudah siapkan kembali tabelnya ya. Sudah sesuai, di sini terdapat total biaya, uang muka, sisa pembayaran. Dan di sini merupakan tabel referensinya yang akan menjadi acuan kita ya. Nah, yang pertama total biaya, kita akan seleksi ya kolom dari lama sewa di sini, kolom C dan baris ke-7 ya, C7. Ini berupa relatif ya, supaya nanti ketika kita rumusnya copy ke bawah, di drag ke bawah, dia akan menyesuaikan sesuai dengan barisnya. Kolom itu kan akan menyesuaikan. Setelah itu kita di sini total biaya, lama sewanya ini per hari ya, 4 hari ini di sini. Kemudian kita kalikan dengan nilai referensi di atas. Kita kalikan dengan kolom dari sewa per harinya berapa, kolom ke B. Kemudian kita di sini kunci ya, jadikan kolomnya menjadi absolut. Setelah itu kita cukup tekan enter aja, maka hasilnya seperti ini ya, 300.000 dikali 4 hasilnya 1.200.000. Itu sudah benar. Total biayanya berarti ya, lama sewanya 4 hari, per harinya 300.000, berarti totalnya sudah benar ya, 1.200.000. Tinggal kita drag saja di sini sampai bawah. Nilainya sudah sesuai semua ya, ini 600.000 dan lain sebagainya. Setelah itu uang muka. Nah, uang muka ini rumusnya adalah total biaya dikali dengan uang muka di sini ya, 50%. Total biaya dikali 50%. Kemudian kita di sini sama dengan bikin lagi seperti tadi ya, total biaya D7, total biaya terdapat pada kolom D7 baris ke-7. Kemudian kita kalikan dengan kita kalikan dengan 50% dari kolom uang mukanya di sini. Kemudian kita F4 ya, di sini kita kunci. Setelah itu hasilnya di sini seperti ini ya, uang mukanya. Karena total biayanya 1.200.000, maka uang mukanya itu harus 50%. Kita harus membayar terlebih dahulu 50% dari total biaya gitu kan. 50% dari 1.200.000 itu adalah 600.000. Kemudian kita drag saja ke bawah, maka hasilnya semua akan sesuai ya, 1.500.000, 50% uang mukanya adalah 750.000. Nah, kemudian yang terakhir adalah sisa pembayaran. Di sini kita akan mengkurangkan uang muka, total biaya dikurang dengan uang muka. Kita cukup gunakan saja di sini fungsi relatif ya, kolom relatif. Kita kurangkan dengan kolom uang muka di sini. Setelah itu kita enter, maka sisa pembayaran yang harus dibayar adalah 16.000 ya, sekian seperti ini. Karena ini uang mukanya baru dibayar 600.000, maka sisa pembayaran yang harus dilakukan adalah setengahnya lagi, 600.000. Drag saja ke bawah dan hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu saja untuk
kedua soal yang telah berikan ya, karena hanya terdapat 2 soal. Kita sudah mengimplementasikan. Yang pertama adalah fungsi statik dasar seperti if dan juga lookup yang tadi sudah kita gunakan ya di soal yang nomor pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melengkapi dengan menggunakan fungsi statik dasar dan absolute yang tadi ya. Yang dasar ini statik dasar ya. Yang absolute kita menggunakan F4 ya. Ada tanda dolarnya di sini ya, terkunci, jadi tabelnya di kolom tabelnya terkunci, itu absolute. Jadi kita sudah mengimplementasikan semua hal tersebut. Jadi mungkin begitu saja video yang dapat saya sampaikan mengenai tugas penyelesaian soal dari mata kuliah Teknologi Informasi mengenai Excel ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun penyebutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.